warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you? Welcome back to Mata Surba Online Social Studies lesson with me, Lucy Hendarwati. Our topic today, Potensi Maritim Indonesia. Alright, before we start, let's say the doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadihas solihin. May Allah let our heart be filled with light and insight and understanding and knowledge. Amin. Potensi Maritim Indonesia oleh Lucy Hendarwati, mata pelajaran IPS, SMP, atau MTS. Tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi kelautan, menjelaskan pengertian ekonomi maritim, menjelaskan contoh ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, menjelaskan kondisi ekonomi maritim di Indonesia, menjelaskan usaha pengembangan ekonomi maritim di Indonesia, menjelaskan tujuan pembangunan bidang kelautan, pengembangan ekonomi maritim Indonesia. Indonesia sejak zaman nenek moyang kita terkenal dengan kehebatannya di bidang maritim. Terbukti, salah satu kerajaan maritim terbesar di Indonesia adalah Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-5. Dan Indonesia, pelaut-pelautnya sangat gagah dan pemberani, sehingga para nenek moyang kita bisa berlayar sampai ke negeri yang sangat jauh dan menghasilkan barang-barang untuk dijual kembali ke Indonesia. Bahkan banyak pula bangsa-bangsa lain juga berkunjung ke Indonesia untuk membeli barang-barang dari Indonesia. Pendahuluan. Sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi. Mungkin pada zaman nenek moyang kita, penggunaan perahu-perahu atau alat-alat untuk memperoleh hasil laut masih sederhana, dan untuk saat ini sudah menggunakan alat-alat yang modern. Tetapi diharapkan dengan penggunaan alat yang modern tetap menjaga lingkungan laut kita lestari dan terlindungi. Berikut contoh hasil sumber daya kelautan.
Salah satunya ikan tuna yang membuat bangsa Indonesia atau nelayan pada khususnya mendapat pendapatan yang sangat besar karena hasil tangkapannya yang luar biasa. Di situ terlihat para nelayan sedang mengambil dan akan menjual di tempat pelelangan ikan tuna. Nah, kita lihat ikan tuna itu banyak sekali yang diolah oleh perusahaan, bisa sebagai abon, bisa digunakan sebagai ikan kaleng yang sudah dijual di supermarket. Ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Pada pelajaran hari ini ada dua pengertian, yaitu ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Pembahasan yang pertama adalah ekonomi kelautan. Ekonomi kelautan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Jadi sifatnya asli mengambil dari laut. Contohnya yang di lingkungan kelautan adalah seorang nelayan mengambil ikan di laut. Yang kedua, dari hasil tangkapannya tadi, ikan-ikan itu bisa diasinkan dan bisa dijemur di pinggir pantai sehingga menjadi ikan-ikan kering. Di samping itu ada juga petani garam. Bisa jadi juga para nelayan juga bisa mengambil hasil rumput laut. Itu semua contoh bagian dari ekonomi kelautan. Nah, pembahasan berikutnya, apa bedanya dengan ekonomi maritim? Kalau ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Sehingga ekonomi maritim tidak bergerak langsung dalam pengambilan sumber daya laut, namun bergerak pada transportasinya. Kemudian kapal-kapal untuk mencari ikan atau kapal-kapal yang menggunakan jasa perairan, misalkan jadi kapalnya itu lewat laut untuk mengangkut barang maupun manusia serta perawatannya. Kemudian ekonomi maritim juga berhubungan dengan pengoperasian pelabuhan dan industri yang terkait dengan laut. Contohnya pabrik rumput laut, pabrik pengolahan ikan kaleng. Jadi jelas perbedaannya antara ekonomi kelautan. Kalau ekonomi kelautan bergerak langsung berhubungan dengan sumber daya alamnya, tapi kalau ekonomi maritim bergerak pada transportasi dan pembuatan kapal atau industri yang mengolah hasil laut. Sudah kita lihat gambar-gambar pada slide ini, kita lihat ini ada pelabuhan. Pelabuhan ada gambar kapal pesiar atau transportasi kelautan, kemudian ada nelayan setelah mencari rumput laut, dijemur untuk diolah, disetorkan ke pabrik. Kemudian ini ada galangan kapal, jadi pembuatan kapal laut. Sementara dua ibu ini menyemur ikan. Kemudian yang ini adalah wisata bahari yang ada di Bunaken, dan ini adalah para nelayan yang mencari ikan. Nah, kalau kita hubungkan dengan maritim, ekonomi maritim dan ekonomi kelautan, pada gambar kapal-kapal ini
dimasukkan ke dalam ekonomi maritim. Kalau nelayan mencari rumput laut termasuk ekonomi kelautan. Kalangan kapal masuk ke ekonomi maritim, kapal pesiar transportasi masuk ke ekonomi maritim, ibu-ibu mengelola hasil laut untuk dijemur menjadi ikan asin, maka masuk ke ekonomi kelautan. Demikian juga wisata bahari dan nelayan mencari ikan termasuk ke dalam ekonomi kelautan. Jadi anak-anak perhatikan sungguh ya. Jadi ada bedanya antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Bisa dilihat di gambar di slide ini. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia meliputi sektor pelayaran, sektor perikanan, sektor pariwisata bahari yang telah kita tunjukkan di atas. Kita mulai dengan sektor pelayaran. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar, industri pelayaran Indonesia masih memiliki banyak tantangan untuk dihadapi. Kondisi pelayaran di Indonesia belum maksimal dalam meningkatkan perekonomian negara. Anak-anak pasti tahu nanti untuk menjawab soal di bawah nanti, kalian harus bisa berpikir bagaimana cara memajukan pelayaran yang ada di Indonesia. Selain karena fasilitas kapal angkut yang belum memadai, sistem pelabuhan di Indonesia juga harus terus diperbaiki. Tidak hanya kedua hal tersebut, potensi sumber daya manusia di sektor pelayaran juga harus ditingkatkan supaya sektor pelayaran bisa terus berkembang dengan baik. Harapannya, nelayan dan masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Berikutnya sektor perikanan. Sektor perikanan ini memiliki manfaat, ada 6 manfaat ekonomi perikanan. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat. Ikan merupakan lauk sumber protein hewani yang baik bagi perkembangan tubuh manusia. Juga mengandung omega 3 yang baik bagi perkembangan otak manusia. Sehingga keberadaannya sangat penting untuk pemenuhan gizi tersebut demi generasi penerus bangsa yang sehat dan pintar. Yang kedua, memberikan penghasilan bagi masyarakat terutama mereka yang hidup di daerah dekat perairan. Dengan kata lain, menyejahterakan para nelayan. Masyarakat di daerah pesisir atau perairan mayoritas menggantungkan hidupnya pada hasil penangkapan ikan atau nelayan. Mereka menangkap ikan dan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menaikkan derajat ekonomi rakyat. Penghasilan yang diperoleh masyarakat dari penjualan ikan akan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Demi pemenuhan kebutuhan primer menjadi kebutuhan sekunder dan tersier. Hal ini dikarenakan derajat ekonomi yang meningkat. Yang keempat, manfaat perikanan membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi rakyat yang baik pada poin 3 secara otomatis mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang baik pula. Maksudnya, dengan kita mengekspor hasil laut mendapat keuntungan, menjual juga bisa ke luar negeri karena ada negara-negara yang tidak memiliki lautan.
Yang kelima, membantu pemenuhan pangan dunia sebagai pemasok atau ekspor perikanan. Yang keenam, meningkatkan devisa negara. Maksudnya, dengan mengekspor perikanan, secara otomatis akan memberi devisa. Karena kita menjual barang atau ikan ke luar negeri, kita dibayar dengan mata uang asing. Uang asing itu nilainya tinggi sehingga kita mendapat keuntungan. Sektor pariwisata bahari. Jika pariwisata bahari di Indonesia dapat dimaksimalkan, maka akan menimbulkan banyak dampak positif seperti terserapnya lapangan pekerjaan, meningkatkan minat investor di bidang pariwisata, dan meningkatkan devisa negara dengan masuknya wisatawan asing. Salah satu contoh pariwisata bahari yaitu Raja Ampat, Papua. Akan tetapi, sektor pariwisata bahari juga belum dikembangkan dengan maksimal. Semoga kedepannya akan bisa dikembangkan dengan maksimal. Sektor pariwisata bahari meliputi juga pengembangan wisata tempatnya, penginapannya, dan fasilitas-fasilitas yang lain yang modern sehingga wisatawan asing sangat senang dan nyaman untuk berpariwisata di Indonesia. Tidak ketinggalan, yang paling penting adalah cara melayani wisatawan dengan baik dan keamanannya. Jadi kita jangan sampai melakukan hal kriminal yang membuat para wisatawan asing ataupun wisatawan dari dalam negeri tidak nyaman di negara kita, sehingga kita tetap menjaga kesopanan dan membuat nyaman para tamu dari asing. Usaha pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pilar pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim di Indonesia. Pilar kedua, berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, perkapalan, serta pariwisata maritim. Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Pilar kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim. Upaya peningkatan ekonomi maritim. Pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia kemaritiman. Artinya, dengan adanya kemajuan maritim, masyarakat Indonesia pada khususnya bisa berperan dalam kelautan, juga bisa dalam industri kelautan. Tujuan pembangunan di bidang kelautan.
Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah adanya perbedaan antara ekonomi kelautan dan ekonomi maritim. Yang kedua, ada 3 sektor ekonomi maritim, yaitu pelayaran, perikanan, dan pariwisata bahari. Yang ketiga, peningkatan ekonomi kelautan bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, serta pelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. Pesan moral, Allah telah mendorong manusia agar mencari karunia Tuhan dengan bekerja di muka bumi, sebagaimana dalam Al-Quran Surah Al-Qasas 28:277 yang terjemahannya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat lain terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Jumu'ah 62:210, yaitu terjemahannya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kedua ayat di atas menjelaskan tentang upaya untuk mencari karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kata lain, kita diwajibkan untuk bekerja, mencari rezeki yang halal dan telah dipersiapkan Allah. Larangan untuk mengesampingkan urusan akhirat demi mengejar kesibukan dunia, serta menjadikan kekayaan yang kita miliki sebagai sarana untuk membuat kita bahagia baik di dunia maupun di akhirat, bukannya menjadi diri kita sombong. Salah satu cara mencari karunia Allah yaitu laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk mencari pekerjaan yang diridhai oleh Allah, baik di daratan maupun di lautan. Tugas siswa dikerjakan di buku tulis menggunakan bolpen, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada 7 soal. Soal pertama yaitu ekonomi kelautan adalah titik-titik. Berilah contohnya 3. Tadi sudah saya sebutkan di slide-slide sebelumnya. Yang nomor 2, ekonomi maritim adalah juga diberi contoh 3. Yang ketiga, bagaimana cara memajukan sektor pelayaran di Indonesia? Dijelaskan. Nomor 4, bagaimana cara memajukan sektor perikanan di Indonesia? Kalian jelaskan. Nomor 5, bagaimana cara memajukan sektor wisata bahari di Indonesia? Dijelaskan juga. Nomor 6, tujuan pembangunan bidang kelautan adalah titik-titik. Nomor 7, usaha pengembangan ekonomi maritim di Indonesia ada 5, yaitu titik-titik. Penutup. Well, this is the end of this video lesson. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Thank you for your attention and see you again on my next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.